Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Andrianto, NPM 2043008, kelas SKJ, dari Prodi S1 Ilmu Komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Proof of Stake atau POS. Yang berisi Proof of Stake atau POS adalah suatu mekanisme konsensus yang digunakan dalam blockchain untuk memverifikasi dan memvalidasi transaksi peserta jaringan dengan kriptografi supaya transaksi tersebut berurutan. Keuntungan Proof of Stake yang pertama adalah efisiensi energi. Efisiensi energi yang lebih tinggi dibanding Proof of Stake itu memiliki efisiensi energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan POF atau Proof of Work. Nah, kalau dalam POF atau Proof of Work, para penambang harus menggunakan daya komputasi yang besar untuk memecahkan suatu teka-teki matematika yang rumit. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan POS atau Proof of Stake, tidak memerlukan daya komputasi yang signifikan karena validasi transaksi didasarkan pada jumlah mata uang yang ditahan. Nah, hal ini mengurangi konsumsi energi yang diperlukan untuk menjalankan jaringan blockchain. Nah, yang kedua adalah skalabilitas. POS juga dapat meningkatkan skalabilitas jaringan. Nah, kalau POW atau Proof of Work, semakin banyak penambang yang bergabung dalam jaringan, semakin sulit dan lambatnya validasi transaksi. Nah, kalau menggunakan POS atau Proof of Stake, validasi didasarkan pada jumlah mata uang yang ditahan. Penambahan penambang baru tidak berdampak negatif pada kecepatan validasi. Dengan demikian, POS atau Proof of Stake dapat mengatasi masalah skalabilitas yang terkait dengan POW atau Proof of Work. Nah, yang ketiga adalah keamanan dari serangan 51%. Serangan 50% adalah suatu serangan di mana pihak yang memiliki lebih dari 50% daya komputasi dalam jaringan dapat mengendalikan atau memanipulasi transaksi. Nah, dalam POS atau Proof of Stake, serangan semacam itu lebih sulit dilakukan karena serangan tersebut akan membutuhkan mayoritas total mata uang yang ditahan dalam jaringan. Hal ini membuat jaringan POS atau Proof of Stake lebih aman terhadap serangan 51% dibandingkan kalau kita menggunakan Proof of Work atau POW. Nah, yang keempat adalah inflasi yang terkendali. Dalam POS atau Proof of Stake, pemilik mata uang melakukan staking akan menerima imbalan berupa bunga atau imbal hasil sebagai imbalan atau partisipasi mereka dalam validasi transaksi. Nah, imbalan ini dapat dikendalikan dengan mudah oleh protokol POS atau Proof of Stake sehingga memungkinkan pengaturan inflasi yang lebih terkendali. Hal ini berbeda kalau kita menggunakan POW atau Proof of Work, di mana inflasi lebih sering terjadi melalui proses pengembangan blok baru. Selanjutnya adalah kelemahan dari POS atau Proof of Stake. Yang pertama adalah konsolidasi kekuasaan. Konsolidasi kekuasaan adalah salah satu kelemahan POS karena terjadinya kecenderungan konsolidasi kekuasaan di tangan pemilik mata uang yang memiliki jumlah besar. Semakin banyak mata uang yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin besar kemungkinan dipilih sebagai validator dan mendapatkan imbalan. Nah, yang kedua adalah serangan barang berharga atau cyber attack. Serangan berharga atau cyber attack, POS atau Proof of Stake itu rentan terhadap serangan cyber attack
di mana penyerang dapat membuat banyak identitas palsu untuk meningkatkan kekuasaan dengan pengaruh mereka dalam jaringan. Dalam POS atau Proof of Stake, identitas dalam jaringan ditentukan oleh jumlah mata uang yang ditahan. Sehingga penyerang dengan banyak mata uang dapat menciptakan banyak identitas palsu atau unsur-unsur palsu dan memperoleh counter yang signifikan dalam validasi transaksi tersebut untuk mengatasi masalah ini. Nah, yang ketiga adalah ketidakaktifan staker. Ketidakaktifan staker dalam POS atau Proof of Stake itu pemilik mata uang yang memilih untuk melakukan staking dan berpartisipasi dalam validasi transaksi harus aktif. Namun ada kemungkinan bahwa beberapa pemilik mata uang mungkin tidak aktif atau tidak melakukan tugas validasi dengan konsisten. Ini dapat mengganggu keamanan dan konsensus jaringan pemilik mata uang yang tidak aktif tersebut dan tidak berkontribusi pada validasi transaksi. Yang ketiga adalah resiko forking ganda atau double spending. Ini POS atau Proof of Stake memiliki mekanisme internet untuk mengatasi risiko forking ganda. Masih ada potensi untuk terjadinya serangan double spending. Dalam serangan ini, seorang pemilik mata uang dapat mencoba mengirim mata uang yang sama ke dua transaksi yang berbeda secara bersamaan. Meskipun ada langkah-langkah dalam POS atau Proof of Stake untuk mencegahnya, resiko ini tidak ada dan masih diwaspadai. Nah, yang terakhir adalah masalah pemilikan validator. Nah, proses pemilihan validator dalam POS atau Proof of Stake bisa menjadi rumit dan membutuhkan algoritma yang cermat. Pemilik yang tidak adil atau terganggu dapat mengakibatkan validator yang tidak dapat dipercaya atau rentan terhadap serangan. Nah, protokol POS atau Proof of Stake harus dirancang dengan baik untuk memastikan pemilihan validator yang adil dan mengatasi risiko pemilihan yang dapat dimanipulasi. Oke, selanjutnya adalah perbedaan Proof of Stake atau POS dan Proof of Work POW. Nah, Proof of Stake Work dalam POW, para penambang memecahkan teka-teki kriptografi yang rumit untuk memverifikasi transaksi dan menambahkan blok baru ke blockchain. Penambang yang berhasil memecahkan teka-teki pertama kali akan mendapatkan imbalan dalam bentuk koin kripto. Nah, sedangkan Proof of Stake dalam POS memiliki koin kripto yang sudah ada, dapat memilih untuk menguji sejumlah koin mereka sebagai jaminan dan berpartisipasi dalam proses verifikasi transaksi. Pemilik koin yang berpartisipasi secara acak dipilih untuk membuat blok baru berdasarkan peserta kepemilikan mereka konsumsi energi. Nah, perbedaan yang lain dari Proof of Stake yaitu Proof of Work memiliki batasan dalam hal skala transaksi yang dapat diproses karena setiap transaksi harus diverifikasi oleh penambang secara berurutan. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan POS atau Proof of Stake, POS dapat menghasilkan skala yang lebih tinggi karena tidak ada kebutuhan untuk menunggu penambang memecahkan teka-teki dan memilih blok-blok baru dapat dilakukan secara bersamaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.